Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Akhwati at-thalabah rahimakumullah. Anak-anakku sekalian yang solehah, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ya, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati as-solehah, alhamdulillah kita memasuki di semester yang kedua ini ya, semester genap tahun baru 2021. Semoga di semester genap ini ya kalian senantiasa sehat, senantiasa semangat, senantiasa antusias dalam mengikuti setiap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ya. Dan kita berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan setiap urusan kita ya, khususnya dalam mengikuti pembelajaran secara online ini ya. Dan Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bermanfaat di dunia dan di akhirat tentunya. Taib akhwat fillah yang solehah, kembali ya kita mempelajari materi adab di kitab Akhlaqul Banat jilid pertama karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-22, yaitu tentang adabul binti ma'a aqaribiha ya. Adab anak perempuan terhadap kerabat-kerabatnya. Baik, ada 3 poin ya yang dituliskan di kitab ini. Bismillah. Yang pertama, al-bintul aqila tahibbu wa tahtarimu aqaribaha. Anak perempuan yang cerdas itu ya mencintai dan menghormati kerabat-kerabatnya. Siapa kerabatnya? Kajaddiha wa wajadatiha wa amamiha wa akhwaliha wa auladihim ya. Kerabat-kerabatnya adalah kakek, nenek, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, dan anak-anaknya paman ya, atau saudara sepupu ya. Wa ammatiha wa khalatiha wa auladiha ya. Dan mencintai dan menghormati juga terhadap kerabatnya, yaitu bibinya ya dari pihak ayah, bibinya dari pihak ibu, wa auladihina, dan anak-anaknya bibi atau saudara sepupu juga ya. Amalan biqaulihi ta'ala, hal ini ya sebagai implementasi ya, atau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba ya. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah berlaku ihsan ya, berlaku baik, wa bidil qurba, dan begitu pula terhadap para kerabatnya. Wahum yuhibbunaha aidon ya. Karena anak perempuan tadi mencintai dan menghormati kerabat ya, maka mereka pun ya mencintai anak perempuan tersebut. Wa yuhibbuna walidayha, dan kerabat-kerabatnya pun mencintai kedua orang tuanya ya. Ya, apa sih yang menyebabkan mereka saling mencintai? Wa ta'malu bil adabil atiyah ya. Anak perempuan tersebut ya melakukan adab di bawah berikut ini. Apa saja adab anak perempuan terhadap kerabat? Taib. An tu'amila kibarahum mu'amalataha liwalidayha wa akhwatihal kabirat ya. Ya, hendaklah anak perempuan itu berinteraksi ya terhadap kerabat yang lebih tua ya, terhadap kerabat yang lebih tua ya, paman, bibi, saudara sepupu ya,
layaknya interaksi dia terhadap kedua orang tuanya dan interaksi terhadap saudaranya yang lebih tua, ya. Bagaimana interaksi kita terhadap saudara yang lebih tua? Yaitu dengan menghormatinya, ya, mencintainya, mendengarkan nasihatnya, membantunya, berbuat baik terhadapnya dan seterusnya, ya. Ya. Wa tu'amila sigharahum mu'amalataha li akhwatiha saghirat. Dan anak perempuan itu berinteraksi terhadap kerabatnya yang lebih kecil, ya, atau yang lebih muda layaknya interaksi dia terhadap saudara-saudaranya yang lebih muda atau yang lebih kecil. Bagaimana? Yaitu dengan menyayanginya, ya, membantunya, memudahkan urusannya, ya, dan seterusnya. Apalagi ada anak perempuan terhadap kerabatnya, ya. Wa antuqabilahum muqabalatan hasanatan, ya. Hendaknya dia menemui para kerabat itu dengan baik, ya. Idza tafaqat bihim, ya. Ya, dan senantiasa bisa selaras dengan mereka, ya. Wa tatakallama ma'ahum bikalamin jamil, ya. Dan anak perempuan itu berbicara terhadap para kerabat dengan perkataan yang baik, ya. Wa antam tatila awamirahum, dan anak perempuan itu melaksanakan perintah, ya, perintah kerabatnya ida amaruha bi amrin, apabila mereka meminta atau menyuruh, ya, sesuatu, ya, memerintahkan, ya, untuk satu perintah. Wa tusa'idahum idah tajur ila syai'in, dan anak perempuan itu membantu kerabatnya apabila mereka membutuhkan sesuatu, ya. Wa tas'ala anhum idza lam tarahum, dan anak perempuan senantiasa menanyakan perihal kerabatnya apabila tidak menemuinya, tidak melihatnya. Wala tukhasimahum aw tuqati'ahum, dan anak perempuan itu tidak memusuhi, ya, tidak berselisih dengan para kerabatnya. Aw tuqati'ahum, atau memutus hubungan silaturahim terhadap kerabatnya. Aw ta'bisa fi wujuhihim, atau bermuka masam, ya, cemberut terhadap kerabatnya. Setiap kali bertemu cemberut, ya, itu tidak diperkenankan. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, ya. Dan anak perempuan itu, ya, terhadap kerabatnya sering berkunjung, ya, ya, waqtan ba'da waqtin. Khususan fil a'yad, terkhusus, ya, di momen-momen hari besar, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya, atau hari pernikahan, wal munasabat, atau di kesempatan-kesempatan yang lain, ya. Contohnya apa? Mislu idza marida ahaduhum, ya. Contohnya apabila salah seorang kerabat kita sakit, ya, maka kita berkunjung untuk menjenguknya, mendoakannya, memberikan buah tangan, ya, dan seterusnya. Awulida lahu maulud, atau jika lahir, ya, seorang bayi, ya, dari kerabat, ya, dari salah satu kerabatnya, ya, berkunjung, ya, memberikan doa, memberikan hadiah. Au arada safar, atau jika salah seorang kerabatnya ingin bepergian, ya. Au qadimamin, atau datang dari bepergian, kita pun mengunjunginya, ya, silaturahim kepadanya. Fatafraha li farahihim, ya. Dan anak perempuan itu hendaknya senang li farahihim, jika kerabatnya senang, ya. Wa tahzana li khuznihim, dan anak perempuan itu akan sedih jika kerabatnya sedang dilanda kesedihan, ya. Jadi empati, ya, anak perempuan ini punya sifat empati. Wa antahdara min antusi al adaba ilaihim, dan anak perempuan itu, ya, sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati supaya tidak berlaku buruk terhadap kerabatnya. Li'anna dzalika yudghibullah, karena berlaku buruk terhadap para kerabat itu menyebabkan membuat Allah murka,
Ya, jika Allah sudah murka, wa yuribu walidayha wa aqribaha, maka dia pun ya sudah membuat murka atau membuat marah kedua orang tuanya, dan dia pun membuat murka atau marah terhadap kerabatnya. Kenapa? Karena dia berlaku buruk atau perilaku tidak selayaknya. Ya. Ya, itu tentang adab-adab anak perempuan terhadap kerabatnya. Poin yang terakhir, yang ketiga, al bintul lati tuhsinu ila aqaribiha, anak perempuan yang berlaku baik, ya, yang melakukan interaksi baik, melakukan adab-adab yang baik terhadap kerabat-kerabatnya, ta'ishu mustarihatan mahbubatan, maka dia hidup dengan bahagia, hidup dengan senang dan dicintai, ya. Wa yukathirullahu rizqaha, Allah memperbanyak rizkinya, ya. Allah memberikan rizki yang banyak terhadap anak perempuan tersebut. Wa yutawwilu umroha, dan memberikan umur yang panjang. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan silaturrahim tazidu fil umur, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa menyambung silaturahim itu, ya, bisa menambah umur, ya. Mungkin itu, ya, yang bisa kita sama-sama pelajari, ya, dari kitab Akhlakul Banat bab kedua-dua tentang adab seorang anak perempuan terhadap kerabat-kerabatnya. Semoga kalian semua bisa menerapkan adab ini, ya, adab terhadap kerabat-kerabat kalian, ya, terhadap kakek, nenek, paman, bibi, ya, pade, bude, buli, ya, tante, ya, dan terhadap saudara-saudara sepupu kalian semua, ya, melakukan, ya, interaksi dengan mereka dengan interaksi yang baik, adab yang islami, ya, sehingga kalian senang hidupnya, orang tua mencintai kalian, dan para kerabat pun mencintai kalian, ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.